oke. Nah, selamat malam ya teman-teman semua, Bapak Ibu saudara sekalian. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai produk kita yang terbaru yaitu Smart Evo. Cuma saat ini itu pendaftarannya masih belum bisa karena lagi dipersiapkan di brokernya itu belum selesai, jadi masih proses finishing. Kemungkinan baru akan di open hari Senin. Jadi mungkin teman-teman bersabar dulu, tunggu hari Senin. Nanti akan baru bisa dimulai untuk pendaftarannya. Nah, sekarang kan pasti banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih bedanya Smart Evo dengan Smart Export? Nah, saya cerita, jadi kalau kita bicara Smart Export, itu kan berarti ekosistem. Nah, ini memang adalah produk dari Smart EcoTrade yang paling aman. Jadi di situ boleh dibilang ada istilahnya anti margin call, kemudian profitnya konsisten, tiap hari ya, OP-nya mengejar target kerja 1%. Nah, loss-nya juga terkontrol antara 2,5 sampai 5%, seharinya mentok, belum pernah terjadi yang lewat 2,5%. Dan sudah berjalan selama 4 tahun, terbukti keamanannya. Jadi untuk para investor ya yang memiliki dana besar ya, yang ingin safety keamanan, yang tidak mau istilahnya melihat kondisi yang naik turun dan agresif, itu cocok untuk masuk di Smart Export. Nah, beberapa orang yang kadang itu dananya terbatas, tidak besar, tapi ingin profit yang lebih besar dan bersedia menerima kondisi yang sifatnya agresif, ya. Nah, karena dia mainnya agresif, berarti otomatis bisa untung, bisa rugi. Semuanya kan proporsional. Namanya high risk pasti high profit gitu. Nah, ingin profit yang lebih besar dan bersedia menerima hal kondisi agresif ini, kita sekarang ini kalau punya orang, kita mesti membedakan yang mana. Orang yang memiliki dana besar, keamanan, safety, ketenangan, masuk ke Smart Export. Orang yang dananya terbatas, ingin untung lebih besar tapi agresif, dia pengen adrenalin, pengen ketegangan, itu bisa masuk ke Smart Evo. Nah, dengan kita mempunyai dua produk ini, boleh dibilang sekarang Smart Export itu lengkap line bisnisnya. Jadi kita bisa ambil semua segmen, karena selama ini banyak keluhan yang masuk di manajemen itu, mereka selalu bertanya, mengapa kita tidak membuat bot yang seperti tetangga-tetangga yang agresif? Mengapa kita tidak membuat bot yang profitnya besar? Mengapa kita tidak membuat bot yang bisa memacu adrenalin dan sebagainya? Nah, dari selama feedback selama ini, maka inilah jawabannya Smart Evo. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan detailnya untuk Smart Evo supaya Bapak Ibu teman-teman semua bisa melihat lebih jelas dan lebih tahu detailnya ya. Jadi akan saya jelaskan sebentar lagi ini apa itu Smart Evo. Ini saya share screen dulu untuk Smart Evo-nya. Nah, ini. Jadi Smart Evo itu cuma ada satu macam paket saja. Saya ulang, cuma ada satu macam paket saja, yaitu adalah robot, harganya 1.000 dan depositnya adalah 10.000. Jadi cuma satu macam saja. Nah, di sini kapasitas ya, jadi depositnya itu harus 100%. Tidak bisa seperti kita main di 100%. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi cara mainnya sangat berbeda total dengan Smart Export. Nah,
paketnya cuma satu macam, robot harganya 1.000 atau 15 juta, kalau kita beli setara 1 juta. Kemudian modal yang harus disediakan itu adalah 100% kapasitas, yaitu 10.000 US atau setara dengan 150 juta. Hanya satu macam paket saja. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya, lah kalau saya ingin main 20.000 bisa enggak? Bisa ya, beli 2 paket gitu. Kalau kita mau main 30.000 bisa enggak? Bisa ya, beli 3. Tapi tidak ada kelipatan per 100 seperti kita mau menggulung di Smart Export, tidak bisa. Jadi Smart Evo bukan untuk digulung, tapi kelipatan. Kemudian kapasitas yang diberikan ya, jadi bila depositnya ini berkurang ya, yang dicek di di sistem Smart Evo adalah balance ya, bukan equity ya, balance. Nah, balance ini kalau sampai di withdraw di bawah 10.000 maka robotnya akan hangus. Jadi yang perlu diperhatikan adalah balance, bukan equity. Nah, target kerja untuk Smart Evo itu adalah minimal 0,5% sampai maksimum 5% per hari. Nah, ini yang membedakan kita dengan Smart Export. Kalau Smart Export target kerjanya kan 1% per hari. Kalau Smart Evo dia 0,5 sampai 5% per hari. Software ini juga nanti akan berjalan multi entry, multi pair. Maksudnya apa? Pairnya tidak hanya Euro USD, tapi bisa jadi XAU, bisa jadi GBP dan yang lain-lain. Jadi pairnya bermacam-macam, tidak satu ya. Terus sistem mainnya dia itu menggunakan yang namanya averaging, hedging dan martingale. Jadi perlu diperhatikan juga, kalau kita bicara Smart Export itu kan tidak ada averaging, tidak ada martingale. Kalau kita bicara Smart Evo semua ada. Ya, terus dia akan mengejar sampai profit. Jadi tidak ada istilahnya loss, yang ada hanya floating. Nah, jadi kalau belum profit tidak akan di close. Nah, sharing profitnya itu 30/70, satu macam saja, 30/70, cuma satu macam saja. Nah, jadi misalnya ada orang yang ngambil 2 paket, 3 paket sampai 50.000 pun sharing profitnya akan tetap 30/70. Nah, kemarin dari data terakhir itu untuk upline supaya dia bisa menerima sharing profit dari downline di bawahnya, maka dia harus membuka Smart Evo yang baru. Tidak bisa memakai meta ID-nya BLA yang lama. Jadi ini kemarin barusan dapat update. Kalau rencana awal itu mestinya kan untuk bisa menerima sharing profit cukup menggunakan meta ID BLA yang lama. Tapi ternyata setelah mendapat feedback terakhir kemarin dari brokernya, itu mereka tidak mau. Jadi harus dipisahkan total. Servernya akan dibuat sendiri. Jadi nanti untuk pengaktifan Smart Evo, maka upline-nya harus punya Smart Evo supaya bisa menerima sharing profit dari downline-nya. Nah, ini yang penting. Jadi nanti pada waktu mulai dibuka hari Senin pendaftaran, maka disarankan pembukaan akun itu dimulai dari upline tertinggi sampai turun ke bawah. Nah, ini penting ya untuk diperhatikan. Karena nanti kalau terbalik downline-nya yang buka dulu, maka sharing profitnya tidak akan naik ke atas dan perlu koreksi atau pembetulan ke admin. Nah, supaya kita tidak terjadi kesalahan dan repot, maka nanti diusahakan upline teratas mulai mendaftar dulu untuk masuk di Smart Evo, kemudian baru downline di bawahnya. Nah, leverage-nya beda. Leverage-nya 1/500, bukan 1/100. Oleh karena itu, akunnya akan dipisah total. Jadi seperti cerita kan, servernya kan dipisah total gitu. Nah, karena ininya beda total. Jadi ya dipakai adalah leverage 1/500. Kemudian kalau brokernya yang dipakai adalah BLA Efek ya, sudah pasti ini, tidak akan ada perubahan lagi. Terus tidak ada biaya swap.
Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu semua teman-teman, walaupun di sini ada floating, tapi sudah disepakati brokernya tidak akan mengenakan biaya swap, tapi kita ada floating. Nah, risiko yang istilahnya yang bisa terjadi ya, itu loss-nya saya berapa persen? Ya kita langsung fair aja ngomong, kalau yang namanya semua sistem trading yang ada floating itu bisa terjadi sampai 100% dari total equity. Jadi kalau kita sudah siap dengan yang namanya trading floating, berarti kita harus siap terjadinya MMC ya, margin call. Jadi intinya perlu diperhatikan. Jadi di sistem ini bisa terjadi, tapi tentunya Smart Evo juga nggak akan ngawur ya, terus misalnya dengan semudah-mudahnya menghabiskan dana member, bukan. Tentunya sudah banyak sistem proteksi yang ditetapkan. Cuman kita tetap harus bicara ya, itu tetap bisa terjadi. Jadi kalau kita melihat sistem trading apapun itu dimanapun, selama dia ada floating, maka pasti ada kemungkinan untuk jadi loss 100%. Ya. Nah, makanya ini perlu kita jelaskan supaya member paham gitu. Makanya tadi saya cerita kalau kita ketemu investor jumlahnya investasinya besar, dia ingin ketenangan di bidang trading, anti margin call dan sebagainya, sebaiknya dimasukin ke Smart Export, jangan ke Smart Evo. Tapi kalau orang yang dengan modal terbatas ingin hasil lebih besar, maka bisa masuk ke Smart Evo untuk mengejar profit. Nah, otomatis resikonya juga harus diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah kita melakukan withdraw? Sedangkan kan ada floating gitu. Nah, untuk yang khusus Smart Evo ini kita sudah minta ini isinya sistem ke BlaFX ya, itu akan tetap bisa dilakukan withdraw walaupun masih ada posisi yang floating. Nah, cuma harus diperhatikan ya, kita ada ketentuan bahwa balance itu tidak boleh di bawah 10.000. Jadi jangan sampai kita withdraw balance-nya di bawah 10.000, maka robotnya akan hangus. Jadi yang harus dicek, saya ulang lagi, adalah balance ya, bukan equity. Nah, ini yang penting sekali. Karena pada kondisi floating kita tetap bisa withdraw. Nah, profit share itu akan dihitung berdasarkan transaksi yang sudah di-close. Jadi posisi yang sudah untung yang sudah di-close satu set, maka akan dihitung profit sharingnya. Jadi di sini tidak ada istilah loss, yang ada adalah floating. Ya, saya ulang itu lagi, floating, tidak ada loss. Jadi jangan tanya lagi, misalnya kalau saya loss hari ini misalnya $70, besok kalau profit bagaimana? Nah, ini tidak ada di sistem Smart Evo. Karena kalau loss tidak akan di-close, dibiarkan floating, di averaging atau di martingale. Jadi tidak ada istilahnya loss. Terus besoknya profit dibayar, itu tidak ada di Smart Evo. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, setelah dia di close profit, langsung diadakan perhitungan untuk sharing profit. Untungnya berapa, itu nanti akan 30-70 pembagiannya. Nah, ini adalah dasar-dasar penting dari Smart Evo. Nah, sekarang saya persilakan untuk dilihat dulu, direnungi kurang lebih 1 menit. Kemudian apa yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan gantian satu persatu ya. Oke, saya kembalikan waktunya ke Prof. Edi ya. Oke ya Kak Endong. Oke, ini yang di kolom chat ini belum ada yang bertanya di kolom chat. Oke, saya kasih kesempatan 2 penanya dulu di awal. Siapa yang mau bertanya? Ya, mungkin dibaca dulu, direnungi lagi. Nah. Ya, dibaca dulu lebih jelas. Ini ada Pak siapa nih, Pak HW ya? Starting lot-nya berapa? Kenapa? Pertanyaan starting lot-nya mulai 0,1. Di 0,1. Jadi 10.000 itu bukan satu lot ya, karena dia 0,1/500 ya leverage-nya ya. Ya, sistem ini adalah beda total dengan Smart Export, harus diperhatikan itu. Di sini tidak ada istilah loss, yang ada hanya floating.
Ya, jadi selama belum untung tidak akan di close floating. Setelah dia bisa untung, maka akan di close. Nah, begitu close terjadi yang namanya sharing profit. Leverage-nya 1:500. Nanti waktu buat akun baru harus dipilih itu. Untuk Smart Evo atau Smart Export tidak bisa pindah. Ya, jadi kalau ada yang tanya apakah saya bisa migrasi dari sistem yang Smart Export ke Smart Evo, jawabnya tidak bisa karena dipisah total, baik itu server dan sebagainya. Dan sharing profit pun tidak bisa cross dari Smart Evo ke Smart Export yang biasa. Harus membuat account Smart Evo juga apply-nya supaya bisa menerima sharing profit. Ini harus sangat-sangat penting yang harus diperhatikan, harus diperhatikan sekali. Dan itu harus diisi Kak, harus diisi nggak kok untuk apa namanya yang jadi seperti kita ya seperti dari skema awal ya, sebenarnya kita tidak pernah menyarankan untuk kosong karena kalau account kosong itu rawan terjadi freeze account bila sampai lebih dari seminggu kosong. Nah itu sangat risiko. Nah ini seringkali saya ini menerima komplain dari downline, mereka daftar dibiarkan, kemudian 2 minggu kemudian baru mau diisi account ternyata tidak bisa, kena freeze. Nah inilah sebabnya karena itu kosong. Jadi ada yang tanya kan, loh kok nggak bisa dibuka, nggak bisa diisi dan sebagainya. Yaitu karena dia waktu buka account tidak langsung diisi dana. Nah untuk menghindari hal seperti ini saya tidak menyarankan adanya akun kosong. Karena itu sangat rawan kena freeze dari brokernya. Karena BlackFX adalah broker yang regulated ya, dia tidak mau sebenarnya menerima akun kosong. Tapi kalau seandainya kalau sudah diisi ya. Oke, misalnya sudah diisi nih, sudah misalnya sudah diisi kenapa? Sudah anggaplah begini, anggaplah sudah ada nih yang sudah ikut, maksudnya ada yang member sudah ikut BLA ya, maksudnya dia sudah ada. Nah, kemudian dia berarti kan buat lagi yang Meta ID tapi dengan yang leverage 1/500 gitu ya, Wendro. Halo? Iya. Ya. Iya, nah, oke. Misalnya dia narik dari yang sudah ada, dari akun dia yang lama kan misalnya sudah ada untung nih. Misalnya dia untuk akun penampungan yang di bawah itu dia bisa naruh juga, seperti itu kan bisa kan? Itu kan masih tetap dalam akun yang sama kan, email yang sama kan? Bisa. Atau berubah lagi? Iya. Ya, tapi yang dihitung per Meta ID ya, jadi jangan sampai ada dananya kosong, itu rawan kena freeze. Bukannya nggak bisa, bisa, tapi harus cepat segera ada isinya. Karena kalau kita nggak dapat lemparan dari bawah itu akan rawan sekali gitu. Oke. Nah, semua meta bukan per account ya. Jadi misalnya kita punya 3 Meta ID, ya misalnya kita punya 3 Meta ID, itu bisa jadi yang kena freeze cuma salah satu aja, nggak semua gitu. Nah itu harus perhatikan. Oke. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang lain ingin lebih jelas. Total berapa pair yang dipakai? Kalau ada pertanyaan? Ini sistemnya adalah multi entry, multi pair. Sistemnya multi entry, multi pair. Jadi pairnya bisa lebih dari 1. Ya perkiraan sih kalau kita hitung dari dana 10.000 ya mungkin sekitar 2-3 pair mestinya. Kalau lebih dari itu kan susah. Gitu. Oke, dari Pak Sony tradingnya 24 jam atau ikut jam trading seperti SmartX? 24 jam. Tradingnya full 24 jam karena ada floating. Tadi kan saya jelaskan ada floating, jadi full 24 jam jalan terus, tidak ada berhentinya. Ya, kemudian dari Pak Roy ini nanya untuk target kerja bot kan start dari 0,5%. Berarti bisa terjadi bot close trading di bawah 0,5%. Apakah bisa begitu maksudnya? Nah ini saya jelaskan lagi ya. Ini sebentar, saya jelaskan lagi. Jadi tadi saya sudah cerita di dalam sistem trading yang ada floating itu tidak ada istilah loss, yang ada hanya floating. Jadi kalau kita bicara target kerja 0,5-5% per hari itu harus tercapai, tidak bisa nggak tercapai. Kalau dia nggak tercapai dia nggak akan close. Jadi tidak ada istilah close di bawah 0,5, tidak ada. Oke. Tapi kalau sudah lebih dari 5,5%, bisa close kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk diteruskan gitu.
Intinya dia di close selama dia belum profit dia nggak akan di close floating. Ingat itu. Dia akan floating terus gitu. Oke. Oh, Endro bisa tanya? Jelas ya? Bisa tanya ya? Oh, Endro bisa tanya? Silakan. Ya, berarti Silakan. Berarti intinya ini diambil posisi bisa banyak banget ya? Bisa sampai puluhan berarti kalau dia kejar target seperti itu. Untuk open posisinya. Betul. Multi entry, multi pair. Jadi bisa banyak. Bisa hedging. Jadi buy sama sell bisa. Oh, berarti satu hari itu. Jadi di sini intinya saya ulang ya. Betul. Jadi di sini istilahnya itu semua teknik trading, semua kondisi trading diterapkan. Jadi orang kan cerita, wah ini gini-gini ya, ini bisa semua di sini dilihat nanti. Jadi memang multi pair. Suaranya putus-putus. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau tanya. Ya, malam Ko Endro. Ya, malam. Ya, oke. Saya mau tanya nih, tadi kan dijelaskan ini bisa pakai martingale atau apa. Saya dulu pernah ikut robot seperti martingale gitu. Jadi kalau martingale sekali kita floating, itu kan akan di double. Misalnya 1 jadi 2, 2 jadi 4. Nah, biasanya kalau dulu robot martingale itu ada cut loss di kedalaman berapa kalau di martingale dan dia tetap kena floating. Misalkan sudah 6 kali atau 7 kali di martingale. Nah kalau di sini nggak ada cut loss, jadi dia akan diteruskan. Jadi pilihannya cuma 2 ya, antara profit atau MC gitu. Oh enggak Pak. Nah, maaf dengan tadi siapa namanya? Haimanto Pak. Oh Haimanto, oke. Ya. Jadi saya cerita Pak. Di sini kita tidak menggunakan cuma satu teknik. Kalau tadi yang Pak Haimanto sebutkan, itu kan cuma satu teknik, di martingale terus. Kalau di sini enggak Pak. Kita menggunakan averaging, hedging, dan martingale. Jadi kalau kondisinya misalnya sampai turunnya nggak terkontrol kayak Bapak cerita, ya tinggal di hedging, selesai kan? Nggak akan turun lagi kan dia, selesai itu. Jadi enggak. Kalau yang tadi Bapak ceritakan itu kan kalau di martingale terus, habis. Betul. Jadi ini martingale nggak tutup tinggal hedging, selesai. Oh, jadi ini nggak harus kalau sudah terkadang pakai open 1, pakai teknik martingale, begitu Ya. lagi dia nggak mesti harus martingale ya? Tidak Pak, jadi robot Smart Evo ini robot yang smart Pak. Jadi jangan dibayangkan cuma hanya 1-2 teknik yang dipakai. Ini bisa semua teknik, semua ilmu ada dipakai di sini Pak. Jadi nanti boleh dicek, robot kita robot yang cerdas, walaupun kita ngomong bisa MC dan sebagainya, tapi tentunya perusahaan kan tidak mungkin terjadinya MC. Dan tidak mungkin kita track dengan robot-robot tetangga sebelah yang tidak karuan junjungnya Pak. Ini robot ini sudah didesain untuk sangat cerdas. Cuma apapun yang kita bicarakan, kita tetap harus ngomong the worst case-nya. Jadi karena ini adalah trading, orang-orang harus tahu risikonya. Karena ini agresif, orang-orang harus tahu risikonya gitu. Jadi kita ngomong the worst case, tapi tentunya kan tidak diharapkan the worst case itu terjadi. Sama seperti kita bilang di Smart Export, kita bilang maksimum loss 5%, tapi pada kenyataannya selama 4 tahun pernah terjadi 5%? Enggak pernah. Jawabnya kan tidak, mentok cuma 2. Nah, cuma kita tetap harus ngomong Pak, karena dalam etika bisnis kita harus ngomong kondisi terburuk itu tetap ada. Di dunia tidak ada yang absolut dan pasti. Jadi saya tadi cerita kalau sudah robot ada floating itu pasti bisa MC. Nggak peduli robotnya apa, pasti bisa. Tapi tentunya perusahaan tidak mengharapkan terjadinya MC. Pasti dia akan memberikan rambu-rambu supaya tidak terjadi MC, istilahnya begitu. Tapi kita tetap harus fair ngomong. Kita nggak bisa ngomong tidak mungkin, nah kan nggak mungkin gitu, nggak bisa Pak. Tetap kita harus ceritakan resiko maksimum yang bisa terjadi gitu. Oke Pak. Mungkin kan sebelum di launching itu sudah pasti saya bisa trial Pak ya. Sorry, mungkin kan sebelumnya sudah di trial. Mungkin bisa dikasih info Pak selama di trial itu drawdown-nya sampai berapa paling besar?
Mentok yang bisa terjadi selama trial ya, selama kita sudah lama sebenarnya. Ini kan produk ini kan sudah mau di launching sebenarnya tahun 2020 lalu. Cuma waktu itu terjadi kondisi yang istilahnya ternyata nggak jadi sampai sekarang gitu. Nah, kalau ditanya drawdown maksimum di sini yang pernah terjadi selama trial itu 60%. Oh, oke. Tapi akhirnya profit lagi. Iya. Satu lagi, Pak. Jadi kan itu kan 10.000 kita mulai dari 0,1. Jadi meskipun kita misalkan depositnya lebih dari 10.000 misalkan 50.000 juga tetap dari 0,1 ya? Begini, setiap per akunnya 0,1. Kalau Bapak tadi 50.000 berarti kan 5 akun ya, bisa jadi 0,5. Oh, oke. Ya, Pak, sudah jelas. Kan kita ngitungnya per account. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Hendro. Oke, terima Ya, kasih. sama-sama. Silakan yang ada lagi yang mau bertanya, mumpung malam hari ini. Ini kalau saya bilang Ko Hendro bisa dibilang ini Tai Chi Master ya, Ko Hendro ya kira-kira ya. Ini ilmunya Tai Chi Master ya. Jadi bukan hanya pencak silat biasa ya, Ko. Betul ya kira-kira ya, Ko. Banyak jurusnya ya, Ko. Ya, jadi yang namanya sistem trading di Smart Evo itu dia mengaplikasikan semua teknik trading. Apapun itu akan diterapkan di sini. Oke, Oke, silakan. Silakan teman-teman yang lainnya, silakan. Ayo, jangan nanti habis itu bertanya di grup ya. Habis itu pada ngomel-ngomel di grup terus bingung. Ayo manfaatin malam hari ini. Yang masih belum paham silakan bertanya. Ada lagi dari siapa ini? Malam kok. Ini ya. Ya, sebentar. Ada Ya, pertanyaan malam. dari Bu Tini. Kalau Ko Hendro, sebentar. Ada pertanyaan dari Bu Tini. Kalau Ya. MC bagaimana? Ya kalau MC ya udah habis ya Ko Hendro ya uangnya ya. Habis, namanya MC kan habis. Margin Kalau MC ya itu namanya udah resiko. habis. Oke, ya silakan. Apa namanya siapa nih yang bertanya tadi? Siapa? Saya Silakan. kok. Sony. Malam kok. Ya, Ko Sony. Ya, silakan Ko Sony. Silakan. Ya. Oh, itu kalau smart export itu kan selama ini kalau misalnya hari ini kita loss, besok kita profit. Kekalahan kita Ya. kan di backup ya sama Ditempuhin. profit kita hari ini Betul. ditempuin gitu. Ya. Nah kalau ini Ya. nggak ada ya kok ya? Loh, makanya yang tadi kan tadi- saya jelaskan. Maksudnya gini, kayak Ko Hendro tadi bilang katanya di trial udah sempat sampai kekalahan tertinggi 60%. Jadi kalau untuk tradingnya lagi menang nggak dikembalikan kekalahan kita yang 60% itu enggak ya? Oke, saya jelas pelan ya, Ko Sony. Jadi tadi saya cerita di sistem trading ini itu tidak ada istilah loss, yang ada adalah floating. Nah, tadi kan ditanyakan kan drawdown, bukan loss Pak. Drawdown dan loss beda. Nah, drawdown itu kan dana terseret berkurang karena floating. Nah, mentok kita yang pernah terjadi selama ini itu 60%, tapi dia bisa balik ulang lagi untuk profit. Jadi bukan loss ya, saya ulang drawdown. Nah, terus kemudian di sini karena sistemnya floating, berarti tidak ada istilah loss. Jadi jangan ditanyakan kalau hari loss terus besok untung bagaimana. Loh, kalau loss nggak akan di close, dia akan floating terus sampai profit. Digunakan teknik bermacam-macam, bisa hedging, bisa averaging, bisa martingale sampai profit. Oke. Jadi tidak ada istilah loss. Ini harus dimengerti. Jadi kita selama ini kan selalu terpaku melihat smart export. Kan Iya. selalu close tiap hari. Nggak ada floating soalnya. Nah, ini beda total, konsepnya sudah beda, pemikirannya sudah beda total. Jadi kalau di sistem ini tidak ada istilah loss. Yang ada hanya profit. Jadi selama nggak profit, dia nggak akan di close. Yang ada hanya floating, Mbak ya. Oke. Jelas ya? Jelas ya Ko Sony? Bisa bedakan ya? Ya, bisa terima. Oke. Thank you. Mantap. Ya, Oke, oke. besok Senin sudah bisa buka akun ya Ko Sony? Oke, siap. Tanya, Oke. Pokoknya Pak Redi, silakan Pak Redi. Silakan ya. Pelan-pelan, suaranya nggak putus-putus. Pengalaman ini Pak,
jadi selama trial kemarin yang sebelumnya ini, berapa lama maksimum yang terjadi pada saat floating, Pak? Berapa hari, Pak? Jadi misalnya seminggu atau 3 hari atau 2 hari, kemudian sampai mencapai profit lagi itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi gini, saya kemarin kalau ditanya detail waktunya, saya belum dapat datanya. Kemarin baru dikasih penjelasan saja. Tapi inti ceritanya, kita software ini itu akan mengusahakan paling lama nggak sampai seminggu harusnya close. Tapi kita ngomong target ya, jadi tidak kita ngomong pasti. Karena kalau kita sudah bicara floating, itu tidak ada yang pasti. Di dalam trading tidak ada yang pasti. Apalagi kita tahu kan, yang kita lakukan ini benar-benar murni trading ya, bukan rekayasa. Per yang kita gunakan itu benar-benar per asli yang bersih, tidak ada embel-embelnya titik X, Y, .FOB, tidak ada. Kita benar-benar menggunakan market asli internasional standar, bukan market yang dibuat broker. Kalau yang market buatan seperti itu, nah itu gampang. Kita misalnya sudah terlanjur salah, misalnya mau sell ternyata ketekan buy, ya sudah, marketnya dibuat naik kan profit. Ternyata kita mau buy ketekan sell, ya sudah, marketnya dibuat turun, profit, selesai. Nah, Smart Expo bukan begitu. Dia asli menggunakan pair internasional, marketnya market standar internasional. Jadi kita tidak bisa tentukan, kita tidak bisa mengontrol market. Jadi kita ngikut market apa adanya. Jadi waktunya itu memang tidak bisa diharuskan. 3 hari harus selesai, 2 hari harus selesai, seminggu harus, nggak bisa. Jadi mengikuti, tapi intinya kita menggunakan semua teknik. Dengan semua teknik ini diaplikasikan, tentunya diharapkan tidak sampai floatingnya terlalu lama, karena itu juga merugikan juga kan gitu. Jadi inti ceritanya, kita belum punya, bukan kita ya, saya belum punya data yang tadi Pak ditanyakan berapa lamanya yang pernah terjadi, tapi intinya itu diusahakan secepat mungkin close, dan tujuannya memang ke sana. Oke, kira-kira paham ya? Oke, Pak Aryadi cukup. Pak. Jadi kita nggak deg-degan lagi, karena deg-degannya bisa 1 bulan itu. Betul, makanya saya menyarankan Pak, kita kan ada 2 tipe investor. Orang yang dananya besar, mau aman, mau safety, anti margin call, sebaiknya jangan masuk ke sini, masuklah ke Smart Export. Karena di sana itu kalau dananya besar, dengan untung yang 1% saja, itu sudah nilainya gede gitu. Buat apa kita mempertaruhkan sesuatu yang membuat gerodok jantung di Smart Evo. Tapi kalau orang yang dananya pas-pasan, kita tidak punya dana yang besar, kita inginnya untung kan besar, lebih besar. Nah, ini bisa main di Smart Evo, tapi resikonya mungkin ya harus adrenalinnya kuat, jantungnya harus kuat gitu. Jadi mau untung besar, resikonya kan pasti besar. Nah, ini harus banyak kok. Iya betul, ini tempatnya gitu loh. Paham ya? Jadi kita harus membedakan, kita tipe orang yang mana. Kita mau orang yang safety atau mau orang yang agresif. Nah, itu jawabannya. Oke, terima Paham kasih. Ya? Paham sekali. Terima kasih. Pak Hendro. Iya, silakan. Malam ya. Smart Evo ini sudah di trial berapa bulan? Setiap bulan itu bisa cetak profit berapa maksimal? Itu bisa diinfokan. Makasih. Ya, terima kasih Gimada. Jadi tadi saya cerita ya, sebenarnya produk ini tuh sudah mau di launching awal 2020 tahun lalu sebenarnya. Cuma nggak jadi karena terkendala regulasi dan sebagainya. Sehingga akhirnya dimundur, sempat dibiarkan. Sekarang ini ternyata kok kelihatannya animo masyarakat untuk member untuk produk seperti ini kok banyak, karena banyak yang tanya, banyak feedback waktu ke kantor dan sebagainya. Maka ini dihidupkan lagi. Jadi kalau tanya trial, sebenarnya sudah trial dari dulu sudah lama gitu. Kok mau tanya ya kok Hendro ya? Kok ya silakan. Tidak ada yang modal kecil mungkin 2.500 minim atau bagaimana? Kalau ada klien tanya ya, kok mesti minimal 10.000? Itu aja mungkin. Putus. Benahin dulu jaringannya. Ya, nggak apa-apa. Sudah saya dengar kok Ferdi. Ya ini, saya kan tadi sudah cerita.
kita ini yang dimainkan di sini itu ada averaging, ada martingale, ada hedging. Nah, kalau kita menerapkan ketiga teknik ini di suatu sistem trading, itu dananya tidak bisa terlalu kecil. Nah, sekarang kalau orang ikut cuma 2.000, kalau kita mau averaging gimana caranya gitu? Kalau terkecil kan cuma 0,05, sudah juga itu sudah nggak bisa. Jadi memang ini tidak diperuntukkan dana untuk yang kecil. Kalau dananya kecil terbatas ya ikut yang smart export gitu. Malam Pak Hendro. Ya, silakan. Saya mau tanya, kalau kita buat persentase itu untuk MC kira-kira persentasenya berapa persen? Terus pertanyaan kedua, ini mainnya juga di XAU ya, karena XAU ini yang kemungkinan besar ini berbahaya gitu. Sekian gitu aja, terima kasih. Oke, nah tadi kalau Bapak menanyakan persentase MC-nya berapa persen, ya kita jawab kita belum pernah MC, Pak. Memang belum pernah. Jadi selama trial memang belum pernah terjadi MC. Kita mentoknya di 60%. Jadi kembali lagi saya ulang. Jadi memang kita kalau di net di smart export ini sistem dari perusahaan kita itu memang perusahaan yang sangat fair ya. Jadi kita selalu membicarakan risiko semua di depan. Risiko itu kita sebutkan semua, kita jelaskan semua biar mereka paham. Tapi sebenarnya pada prakteknya tentunya akan diusahakan jangan sampai terjadi MC gitu. Dan dari trialnya sampai sekarang memang belum pernah terjadi MC. Cuma kita nggak boleh dong ngomong ini pasti tidak bisa sih, kan enggak. Tetap selalu itu ada karena yaitu manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Manusia sudah menghitung gini-gini, bisa jadi Tuhan berkehendak, terjadilah itu gitu. Jadi intinya bisa terjadi walaupun di story kita belum pernah. Sama seperti kita bilang. Mungkin paling dikhawatirkan itu di emas kali ya Pak Hendro ya? Sebenarnya enggak, Pak, sama saja. Jadi yang kita mainkan ini pernya macam-macam. Dan sebenarnya XAU itu bukan prioritas kita. Karena jujur ngomong, XAU itu terlalu banyak dimain-main sama orang. Terlalu banyak dimain-main sama orang. Sampai kita sebenarnya nggak pernah tahu per yang asli itu yang mana. Nah, kalau kita lihat di mana-mana, XAU itu kan banyak modifikasinya. Jadi sebenarnya saya cerita, perusahaan kita menghindari memakai per XAU. Ya, betul. Tapi ya saya juga nggak tahu karena tetap bisa dipakai juga kok. Kalau kondisinya benar-benar bagus dan cocok ya akan dipakai. Tapi justru ngomong SAU kita beda loh Pak dengan SAU-nya tetangga. Karena SAU tetangga itu bukan SAU murni, itu SAU-nya broker. Saya ulang lagi, beda. Jadi kalau market broker itu terserah brokernya mau buat naik atau turun. Tapi kalau di kita pure itu standar internasional semua. Per murni, tidak ada per rekayasa. Oke, thank you Pak Hendro. Pak Ya, Hendro, paham ya. 1 bulan trialnya Ya, maksimum berapa ya, yang tercapai profitnya? Tadi saya sudah ceritakan, kita ringnya kurang lebih antara 15 sampai 35-an yang pernah kita cek. Kita pernah gas sampai 40 tapi tidak rekomendasi, jadi diturunkan lagi ya antara itu. Terima kasih Pak Hendro. Ya sama-sama. Oke, Pak Hendro, sebentar ya, teman-teman tahan dulu yang mau bertanya ya, sabar. Ini gempurannya terlalu kencang. Oke, saya kembali dulu gini ke yang chat dulu ya. Ini kayaknya yang di chat ini banyak pertanyaan tentang ini Kondo, tentang sistem bagi profit sharing kepada upline-nya. Jadi mungkin Koendo bisa ulangin sekali lagi. Ada teman-teman ini yang baru pada masuk ini. Jadi gini, pertanyaan kalau saya lihat ini ya di pertanyaan, rata-rata begini pertanyaannya mereka. Misalnya contoh, saya ini punya akun yang SmartX bot, yang SmartX biasa ya, Koen. Terus kemudian saya rekrut orang yang join itu pakai Smart Evo. Ya, saya si A itu punya SmartX biasa. Dia rekrut downline B itu yang memakai Smart Evo. Nah, pertanyaannya bagaimana sistem pembagian hasilnya, profit sharingnya untuk si A yang hanya memakai SmartX biasa? Oke, saya ulang lagi ya.
Jadi sistem sharing profit kita itu tidak bisa menyeberang antara Smart Export dan Smart Evo. Supaya upline-nya bisa menerima sharing profit dari donor yang masuk di Smart Evo, maka upline-nya harus buka account di BLAFX Smart Evo. Tidak bisa pakai account yang lama, saya ulang lagi ya. Karena dulu waktu awal, waktu peluncuran itu memang keinginan dari kita itu bisa, keinginan perusahaan bisa, tapi ternyata ditolak sama broker dan baru kemarin diberitahu detailnya. Jadi ini info terbaru, tidak bisa cross ya antara Smart Evo dan Smart Export. Harus semua buka di Smart Evo, dan saya sarankan mulai dari upline teratas untuk buka sampai ke bawah, jangan kebalik, karena kalau terbalik bisa jadi sharing profitnya tidak masuk ya. Jadi kita mainnya di BLA. Harus isi dana itu, Pak. Terus mungkin gimana? Harus isi dana, buka akun harus isi dana ya. Ya harus Pak, karena kalau sampai kosong lebih dari seminggu itu kena freeze account-nya. Jadi saya nggak sarankan kosong, bahaya sekali kan. Nanti kita buka account seminggu nggak diisi, kena freeze, baru hari ke-10 ternyata tadinya jalan, nggak nerima juga kan karena freeze nggak bisa narik, dana kan repot nanti. Itu yang berlaku Koendro Jadi yang saya sarankan semua $100. gajinya. Oke, itu berlaku Kenapa? yang aturan $100 itu berlaku aturan yang minimal $100 Ya, untuk bisa. Tapi intinya harus ya, diisi. Koendro ya. Ya. Terus kemudian jangan sampai salah, leverage-nya 1:500. Broker yang bisa kita pakai hanya BLAFX. Karena kemarin perusahaan mengajukan juga untuk di GP sama SEN, itu ditolak, mereka tidak mau. Jadi yang bisa dipakai hanya BLAFX saja. Oke, terima kasih Koen. Cukup jelas ya, yang teman-teman yang bertanya cukup jelas ya, sudah bisa ya. Jangan lagi pertanyaan ini soalnya beberapa saya lihat ini berulang terus pertanyaan ini. Oke, saya bacakan dari yang ini dulu, dari yang chat dulu ya. Ini ada Pak Roy tanya lagi. Kira-kira kejadian apa yang bisa membuat bot Smart Evo ini kalah dalam trading? Apakah setelah misalnya 2 hari atau 24 jam terjadi floating terus-menerus dalam posisi tidak mencapai target yang minimalnya tadi 0,5%? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan bot ini bisa loss, ya tentunya kondisi market ya. Kondisi marketnya tidak sesuai dengan logika robot. Karena gini ya, yang namanya robot itu tidak bisa se-fleksibel manusia. Dia tidak bisa beradaptasi se-fleksibel manusia gitu. Jadi cara baca manusia dan robot itu beda. Manusia lebih fleksibel, robot tidak bisa. Nah, tapi robot ini sudah di-tracking dengan dia diprogram dengan algoritma yang tentunya sudah dites keamanannya gitu. Jadi tentunya dia akan lebih banyak profit daripada loss. Tapi kan tetap kita sebutkan bahwa apakah robot kita pasti menang? Jawabnya kan tidak. Robot tetap bisa salah gitu. Nah, pada saat dia salah membaca logik, maka terjadilah yang namanya loss. Jadi tidak ada ciptaan manusia yang sempurna misalnya gitu. Jadi tetap ada. Makanya kita sediakan cara untuk mempertahankan supaya bisa profit lagi, yaitu dengan hedging, dengan leveraging, dengan martingale. Makanya nggak ada loss. Jadi tidak ada, kembali lagi teman-teman, di sini tidak ada istilah loss ya, tapi yang ada floating. Teman-teman tolong ini dipahami. Nah, saya pikir gini, teman-teman ini kalau kepingin memahami ini lebih lanjut, memang istilah-istilah ini akan sulit bagi orang yang belum pernah ngerti dunia trading, karena ini istilah daripada teknik-teknik yang dilakukan di dunia trading. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung ini apa, bagaimana teknik-teknik itu, mungkin bisa belajar nanti di kelas khusus ya, di coaching kelas nanti ya. Mungkin Koendro nanti akan buka khusus coaching kelas ya Koendro ya, supaya kita lebih bahasnya lebih jelas. Apa itu martingale, apa itu hedging, apa itu averaging ya Ko ya. Nanti kita buka kelas khusus ya Ko. Ya, siap. Di coaching kelas ya. Oke teman-teman, supaya jangan lagi bingung, jangan bertanya terus, karena pertanyaannya ini kayaknya hanya berputar-putar di situ, dan teman-teman mungkin banyak yang tidak paham ini apa gitu loh maksudnya. Ya, oke. Sepakat ya, malam hari ini kita terima dulu posisi tadi yang Koendro sudah jelaskan. Jadi di sini tidak mengenal arti kata loss,
yang dikenal adalah floating ya teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan, yang hanya dikenal adalah floating. Nanti ketika sudah floating itu baru kemudian dilakukan dengan macam-macam cara, macam-macam teknik trading tadi itu untuk memulihkan keadaan itu. Itu seperti kayak orang bilang kalau dia udah luka, ini akan dipakai segala macam cara untuk menyembuhkan luka itu gitu loh misalnya. Begitu ya kira-kira Pak Hendro ya? Betul, betul sekali. Asal jangan satu arah aja kan? Kenapa? Asal jangan satu arah aja. Iya, kalau hedging itu beda Pak, itu berarti melawan arah Pak. Justru saya bilang tadi, kenapa ini bisa begitu hebat robot ini? Karena 3 teknik besar di dalam dunia trading itu dipakai semua Pak. Itu yang saya bilang tadi, kenapa saya bilang sama Koendro, itu namanya Tai Chi Master. Kalau teman-teman bisa bayangkan ini kira-kira ini Tai Chi Master, dia bisa pakai segala macam jurus gitu loh, untuk bisa pokoknya memenangkan pertarungan itu ya. Jadi teman-teman jangan samakan robot Smart Evo ini dengan robot-robot yang ada di luaran yang selama ini. Saya juga cerita bahwa banyak orang yang sangat ketakutan memakai robot yang sistemnya misalnya averaging atau dengan yang memakai martingale. Karena pengalamannya buruk. Kalau jurusnya hanya satu, martingale semua, maka itulah yang bisa terjadi cepat MC. Tapi sistem yang dipakai oleh Smart Evo ini 3 jurus besar itu semua dipakai. Sudah dikurung ya Pak ya, nggak bisa kemana-mana ya. Kenapa dikurung betul? Makanya kenapa segera malam hari ini teman-teman yang punya dana bisa siapkan. Nah itu aja pesan saya malam hari ini. Yang punya dana dan jantungnya masih sehat, masih bagus, pagi-pagi masih bisa jalan pagi minimal 1 jam, silakan teman-teman siapkan dananya dan coba rasakan. Ini naik seperti naik roller coaster, kira-kira begitu lah. Ya, siapkan dulu jantungnya dulu. Persiapannya tadi Tero bilang, siapkan oksigennya, betul teman-teman ya. Jadi siapkan oksigennya di rumah kalau mau ikut. Oke, gitu kira-kira ya. Jadi, oke, saya lanjut. Ini teman-teman ada yang mic-nya mungkin masih bocor ya. Yang tolong yang suaranya banyak, kalau dia tidak bertanya tolong di mute ya mic-nya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, saya lanjut pertanyaannya begini. Sebentar Cemel, tunggu sebentar ya. Habis ini ya, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Bu Sari. Bu Sari udah nanya link registrasinya di mana? Saya bilang sebentar, sabar ya Bu Sari, sebentar, nanti hari Senin pasti sudah ada link registrasinya. Semoga Bu Sari langsung buka $50.000. Ya, sabar ya. Gini Kak Ferdi, saya jelaskan dulu. Kalau saya jelaskan dulu, ini penting. Kalau link registrasi itu linknya tetap pakai link yang lama, jadi linknya yang standar kita tetap. Jadi nggak ada perubahan link. Ya, cuman waktu milih broker. Yes. Nah, waktu milih broker itu nanti ada pilihannya di sana. Ini untuk komputer yang standar atau untuk komputer Smart Evo. Nanti di PLAP sudah ada tulisannya itu. Sudah minta pengajuan. Jadi ada. Nah, nanti tinggal milih Smart Evo gitu aja. Iya. Jadi sama kok. Nomor meta ID-nya ya. Ya. Jadi perbedaan itu hanya pada pemilihan leverage. Dan pemilihan sistemnya, dia mau masuk yang Smart Evo atau Smart itu. Tapi secara semua apa itu sama, jadi nyambung dengan network kita yang lama, jadi nggak ada perbedaan. Dan untuk pembelian robotnya pun sama, tinggal nanti kalau robotnya 1.000 berarti ya beli e-booknya bisa yang Pro 2 atau yang Basic 10 itu aja. Sama, nggak ada beda. Semua link tetap link standar kita. Cuman pemilihan aktivasinya nanti milih di Evo, kemudian di brokernya milih leverage-nya 1:500 dan untuk server yang Evo itu aja. Lainnya sama semua, nggak ada beda. Ya, thank you Koendro. Jelas ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Linda. Ini SPT-nya berapa ke upline? Maksudnya apa ya? Profit sharing apa gimana ini? Maksudnya Bu Linda. Sama. Linda bisa hidupkan mic-nya. Sama. Bu Linda bisa hidupkan mic-nya? Ya, oke ya udah kalau gitu. Oke, Cimel tadi yang bertanya. Ya, Pak Ferdi, saya ulang ya. Ya.
Ya, nah sebentar saya ulang biar nanti nggak bingung ya. Jadi saya ulang, untuk sharing profit itu 30-70. Pembagiannya ke upline gimana? Ya sama dengan sistem kita yang lama, 30-20. Nggak ada bedanya, sama persis. Jadi untuk sharing profit itu dipatok 30 banding 70. Ke upline-nya ya sama, 30 ke upline nomor 1, upline-nya 20% sama. Nggak ada beda, sama persis. Oke, clear ya masalah SPT ya? Ya, silakan Cimelda tadi bertanya, ayo silakan. Ya, malam Pak Hendro, saya mau tanya lagi. Smart Evo sama Smart X itu kan bisa WD all anytime. Itu di Smart Evo apa bisa? Bisa sama saja. Ya kalau di withdraw akan berhenti robotnya hangus itu aja. Bisa, nggak ada masalah. Terima kasih. Putus-putus. Ya, nggak ada yang bicara kok Mas Yan, semua diam. Oke, ada lagi yang berikutnya. Ya, silakan yang berikutnya. Siapa? Kofondi ya. Kofondi bertanya apa ini tadi? Kofondi bertanya, kalau akun penerima sharing profit harus pakai Meta ID leverage 1/500 atau bisa pakai yang Smart X 1/100? Tadi Nah, ini diulang lagi. Ya, diulang lagi. Ya, Kofondi terlambat ini, Kofondi didenda ini Kofondi ini baru masuk nih. Harus pakai akun yang Smart Evo 1/500, tidak bisa pakai Smart X 1/100. Saya ulang ya, tidak bisa, harus sama Smart Evo. Nah, ini Pak Hartono juga bertanya yang sama. 2 kali pengulangan soalnya. Ya. Ini Pak Hartono juga bertanya yang sama juga ini Pak Hartono ya. Tadi sudah dijawab tadi sama Koendro bolak-balik ini. Ya, udah jelas ya Pak Hartono ya. Oke, ayo mungkin berapa? 2 pertanyaan terakhir ya Koendro ya. Ini kayaknya Ya, silakan. Ya, oke, ayo silakan teman-teman yang mau bertanya, ayo saya kasih kesempatan 2 penanya. Silakan open mic-nya langsung bertanya. Saya mau tanya Kak Idul, udah dengar? Ya, silakan Pak. Silakan. Apa nggak berdampak pada saat presentasi untuk Smart X? Maksudnya gini, kalau selama ini kita mengatakan keunggulan Smart X itu no floating, terus mata uang rupiahnya dolar sama dolar sama euro dan sebagainya. Itu kan kita presentasi sebagai keunggulan produk. Nah, sekarang mengeluarkan produk yang bertentangan dengan itu. Maksud kami, apakah barangkali dampak perlu dirubah sistem presentasi penjualan Smart X-nya sudah tidak bahwa floating itu bukan unggulan lagi. Itu tidak unggulan lagi karena kita mengeluarkan produk yang Oke, terima kasih. Saya jelaskan Pak ya. Jadi gini Pak, untuk produk itu kan kita memang ada 2 macam. Tapi kalau kita presentasi nawarin ke orang kan bebas Pak. Kita kan tidak harus menawarkan Smart Evo. Kita tidak harus hanya menawarkan Smart X-Bot. Tidak, kan bebas. Misalnya kita hanya mau menawarkan Smart X-Bot aja. Ya silakan, nggak ada masalah. Kan untuk yang aman memang Smart X-Bot. Risikonya sangat kecil, bukan nggak ada ya, sangat kecil sekali. Maximum loss-nya cuma 5%, tidak ada floating dan sebagainya. Nah, kalau memang orang yang kita tawarkan ini ternyata dia memicu adu kali. Ya, saya ulang ya. Ternyata kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, baru kita nawarkan yang Smart Evo. Jadi, waktu kita presentasi sebenarnya kita bebas. Kita tidak harus menawarkan 2 produk ini juga tidak. Intinya apa? Kita ada alternatif. Jadi apapun yang diminta member, apapun yang diminta calon customer kita bisa sediakan kok. Bukan kita nggak bisa. Karena selama ini seolah-olah kesannya itu kan di luar-luar itu kan, wah net nggak bisa membuat yang gini, net nggak bisa membuat yang gini. Kenapa nggak bisa? Bisa, semua ada.
Nah, makanya kita sekarang memberikan pilihan. Tapi inti ceritanya, kita kalau presentasi bebas, kita hanya mau presentasi yang Smart Expo saja, silahkan, tidak ada masalah. Kita mau presentasi yang cuma Smart Expo saja, silahkan. Kita mau dua-duanya juga silahkan. Itu pilihannya tergantung dari leadernya. Dan tidak ada keharusan gitu, bebas. Jadi ini adalah alternatif. Kalau misalnya yang kita tawar itu sudah, saya nggak suka yang seperti ini. Nah ini kita juga ada kok yang begini gitu loh. Jadi inti ceritanya seperti itu Pak. Jadi tidak ada keharusan kita menawarkan keduanya. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak cocok dengan yang produk kedua, kita boleh kok menawarkan yang pertama saja. Jadi di net ini kan bebas. Semua tidak ada paksaan. Intinya kita memberikan alternatif, kita memberikan produk yang benar, kita memberikan suatu sistem yang fair dan asli, bukan rekayasa. Nah, pilihan tergantung dari kita mau jual yang mana, kita mau mengajak calon member kita ikut yang mana. Kalau kita merasa calon member kita ini para investor yang nggak cocok dengan adrenalin, ya kita cuma cukup menawarkan Smart Expo saja, jangan menawarkan Smart Evo gitu. Jadi intinya kita sediakan semua, pilihan bebas. Oke, cukup ya saya kira. Oke, Pak Febdi, silakan saya kembalikan. Ya, bisa terjawab ya, Pak Seto? Sudah bisa terjawab ya? Oke. Ya, oke. Nanti itu untuk lebih lanjut, teknik-tekniknya seperti apa, kita akan bahas di coaching kelas ya, teman-teman ya. Jadi, kita akan kita akan bahas di coaching kelas. Oke, dari Kofondi ada angkat tangan. Silakan Kofondi. Malam Ko Endro. Ya, silakan. Ya, malam. Ko Endro itu kan yang Evo itu kan ada kalanya itu kan floating. Nah, kalau dalam posisi floating ada member yang baru join, apakah dia akan membuka posisi lain atau tunggu yang floating itu close terus tradingnya bersama-sama? Begitu. Begini, jadi jadi sistem aktivasinya Smart Evo dengan Smart Expo beda. Jadi tentunya dia akan ikut di posisi yang baru. Kalau di Smart Expo kan bisa ikut tengah-tengah. Kalau ini tentunya tidak, dia akan ikut quarter yang mana gitu. Berarti tiap akun bisa posisinya berbeda-beda ya, enggak seragam ya? Saya kalau detailnya ini belum tahu karena ini kan belum jalan. Nanti mungkin akan kita bahas lagi yang berikutnya untuk Kofondi kalau yang itu kita belum tahu detailnya karena selama ini trial kan tidak ada member baru masuk. Iya. Cuma ada tes, tidak ada interrupt seperti itu kan. Tapi kalau yang kita kan ada interrupt tengah-tengah masuk, ada masuk lagi. Nah, gimana yang masuk ini ikut trading enggak kan gitu kan. Nah, mungkin yang ini nunggu nanti waktu dipraktekkan ya. Jadi mungkin setelah jalan mungkin kita akan cek lagi, nanti kita evaluasi, kita akan sesi lagi untuk trainingnya karena jawabnya. Oke, bisa jawab ya, Ko Fondi ya? Sudah bisa terjawab ya, Ko Fondi ya? Iya, oke. Oke, ditunggu ya, sabar sambil kita menunggu sama-sama melihat wait and see. Oke, ada pertanyaan dari selanjutnya dari siapa ini? Dari Pak Budi. Pak Budi nanya, ini sistemnya PAM atau copy trade kok? Live tradingnya nanti apa bisa dilihat di akun masing-masing? Kalau live trading pasti ya. Oke, sistemnya PAM atau copy trade kok? Ya, kita tetap sistemnya sama kan dengan yang lama. Hanya cara tradingnya yang beda. Jadi copy trade di sistem PAM, betul. Ya. Copy trade di sistem PAM. Ya. Oke. Kemudian mungkin Wendro saya juga nanya sekalian, apakah tetap ada delay ketika dari open posisi? Apakah tetap muncul ada delay-nya? Kalau ini mungkin tidak. Kalau ini mungkin tidak, karena kan open dan open gitu.
Jadi mestinya tidak ya. Ada resiko nggak ya di Cuma oleh orang-orang? detailnya saya belum tahu juga kalau yang itu. Nanti coba kita cek waktu jalan. Gini, kalau kita mainnya single player, orang mau copycat pasti suka karena posisinya cuma satu tapi kalau ini kan duduk jantung sendiri gitu. Tapi ya nanti kita cek lah. Kalau itu kan ini sistem ini kan setelah kita launching itu pasti ada pengembangan dan revisi. Kayak dulu cerita kita di Smart Export kan versi 1, kemudian ternyata dicek ada yang nggak benar, ada yang kurang apa, kita perbaiki di versi 1.1 kayak gitu. Jadi ini pun nanti juga ada pengembangan. Mungkin di awal-awal mungkin tidak dilakukan pump protection untuk copy trade, tapi bukan berarti itu akan terus open gitu. Jadi dulu waktu kita launching yang di mana Hot Forex itu kan ada permintaan tidak ada delay, sempat dibuka juga. Jadi sebenarnya Smart Export sendiri itu pernah sekitar setengah tahun itu tanpa ada delay, jadi terbuka. Dan saya jujur ngomong, ternyata banyak yang mengcopy trade gitu. Bahkan ternyata teman saya sendiri itu mengcopy trade-nya gitu. Nah, ini yang membuat sedikit wow. Ternyata orang-orang banyak sekali yang berusaha mengcopy trade dari akunnya Smart Export gitu. Nah, jadi saya cerita memang ya kalau mau ya bisa-bisa aja gitu. Tapi saya nggak sarankan sih gitu. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa karena sudah dikunci lagi di copy trade protection. Nah, ini pertanyaan dari San. Ini Pak San atau Ibu San, saya nggak tahu. Ada akun MT4 password investor yang sudah pernah di trial. Apa ada? Maksudnya mungkin mau di-share, tapi saya pikir mungkin nggak ada ya. Kita langsung sekalian waktu hari Senin ya. Ya, nggak ada. Karena apa? Yang kita trial kan bukan multi entry-nya. Nanti yang multi entry-nya kita nggak bisa pastikan. Jadi ya itu kan takutnya di copy trade nanti kalau dikasih investor. Tapi kalau nanti sudah jalan ya terserah member, kalau mau dikasihkan investor passwordnya silahkan. Perusahaan sih nggak bisa ngelarang ya. Tapi kalau sekarang tidak, saat ini belum ada. Mau tanya Pak Hendro? Ya udah. Oke. Ya, oke, Pak Robert silakan. Ya. Terima kasih Ya, Robert. silakan. Setelah saya mendengarkan penjelasan Ko Hendro, ini kan Smart Evo ini kan dia main floating ya. Floating artinya dalam hal itu dia tidak melakukan close kalau dia masih loss ya. Sehingga, nah yang saya mau tanyakan itu begini. Untuk sharing profit itu apakah masih berlaku seperti yang sebelumnya? Dia harus setelah close dulu jam sekian baru bisa sharing profit, atau yang sistem yang di Evo ini begitu dia sudah posisi sudah profit, dia cut profit terus langsung sharing profit, atau bagaimana? Kan tentunya orang-orang kan tunggu jangan sampai diambil kebanyakan sampai robotnya bisa mati atau gimana gitu loh. Pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robert. Jadi saya jelaskan, sharing profit itu dilakukan pada saat per position sudah profit. Nah, itu dia close position sudah profit itu langsung dihitung. Profitnya berapa dibagi sharing profitnya sesuai aturan 30-70, ke upline-nya berapa, ke upline-nya berapa, ke perusahaan berapa. Jadi setelah profit, setelah close. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, terakhir, satu pertanyaan terakhir. Ayo setelah itu kita akan close, nanti kita akan tindak lanjuti di dalam coaching kelas. Silakan, teman-teman, satu pertanyaan terakhir aja. Silakan buruan. Kayaknya udah nggak ada nih. Semua sudah jelas, sudah siap buka akun kok. Semua sudah, jantungnya sudah sehat ini di sini. Di sini sehat semua lah. Smart Export kan profit terus soalnya. Ya. Hari ini sudah profit kayaknya ya. Saya aja belum lihat. Sudah close position nggak ya? Oh belum. Oke. Masih separuh. Oh masih separuh. Sabar. Oke.
terakhir, ayo. Kalau sudah nggak ada, kita close dulu malam hari ini. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi. Baik, Bro. Ya, Pak Budi, ya. Silakan, Ya, Pak ya. Budi. Pondi Pak Budi. Oh ya, oke. Kau Fondi dulu ya. Kenapa, Kau Fondi? Silakan. Oh, Endro ini mungkin bisa kasih masukan ya, kok Endro ya. Untuk yang masalah robot putus itu loh, kok Endro. Kalau dulu tuh kalau saya amati sistem robot hangusnya itu dilihat pada waktu mau trading kok, Endro. Kalau sekarang ini tiap kali ada penarikan dari Meta itu dia sudah membaca. Nah ini barangkali bisa kasih masukan. Mungkin kalau robotnya sistemnya mungkin bisa membaca pada waktu mau trading kalau balance-nya di bawah 75 barangkali itu bisa diputus. Cuman kan yang sering terjadi itu orang salah WD-nya itu dananya masih di wallet, dia baru menyadari kalau itu salah dan dikembalikan. Ini barangkali saya bisa kasih beri masukan ya ke Android ya. Barangkali pemutusannya itu kalau pada waktu mau trading di bawah kapasitas, nah itu yang dinyatakan itu hangus. Kira-kira kayak begitu aja. Oke. Ini saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya masalah robot hangus itu sudah sempat saya buatkan broadcastnya di grup. Ya, saya sebarkan di mana-mana sih, di grup info ada, di grup Moneywell ada, di Limited ada, semua ada. Nah, itu sudah saya jelaskan. Jadi robot itu mendeteksinya itu setiap 10 menit. Dia tidak real time, setiap 10 menit. Nah, terus yang bisa dideteksi robot itu hanya saldo yang di Meta ID. Robot tidak pernah tahu saldo yang di luar Meta ID. Jadi ini yang harus teman-teman pahami, karena banyak sekali yang komplain tanya ke saya gitu, Pak, ini tadi saya cuma WD nggak sampai 1 menit sudah saya kembalikan lagi dananya, saya salah WD memang, tapi nggak sampai 1 menit sudah saya kembalikan lagi gitu. Loh, saya cerita robot tuh nggak tahu dananya Bapak itu berapa, dana yang di balance itu berapa tuh nggak akan pernah tahu, karena itu dia nggak punya passwordnya. Jadi dia nggak bisa ngutik di sana, dia cuma hanya bisa cek saldo yang di Meta itu nilainya berapa, di bawah 76% atau enggak. Nah, pengecekan itu dilakukan setiap 10 menit sekali sebenarnya. Jadi nggak real time tiap saat langsung video langsung atas, enggak. Nah, kalau sampai ada orang misalnya nih, dia nggak sengaja ke withdraw, tapi langsung dikembalikan lagi, nggak sampai 1 menit. Nah, ternyata itu masuk dalam ringnya 10 menit robot, maka robot tidak akan mendeteksi, ya selamat orang itu, nggak akan hangus robotnya. Tapi kalau dia ternyata waktu withdraw pada saat detik terakhir di menit ke-9, 9,5 misalnya, dan dia mengembalikannya terjadinya pada saat reset 0 lagi, ya amblas robotnya hangus. Nah, robot itu hanya bisa mendeteksi saldo yang di Meta, tidak bisa dia mendeteksi saldo yang di wallet gitu, karena robot tidak punya passwordnya wallet gitu. Nah, jadi ini harus dipahami benar-benar teman-teman. Jadi kadang saya ini bingung jawabnya, saya belum sampai keluar loh, ini barusan masih di saldo wallet gitu. Nah ya, robot nggak tahu, robotnya hanya bisa ngeceknya di Meta. Robotnya bukan manusia, kita yang ngecek gitu. Jadi sistemnya dia hanya ngecek saldo yang di Meta, bukan di wallet. Jadi apapun yang terjadi di Meta itu dia bisa tahu, tapi kalau sudah keluar dari Meta, robot nggak bisa apa-apa. Nah, kalau robot sampai tahu saldo yang di wallet kan menakutkan juga gitu. Ya, saya kira jelas ya. Oke, berarti itu siklusnya per 10 menit ya kok Endro ya? Betul. Per 10 menit itu berarti start dari 00 ya? Jadi 00 ke 10, 20, 30, 40 dan seterusnya ya? Berarti nah ini kalau tanya jamnya ini saya nggak tahu menit keberapa mulainya, betul nggak tahu saya. Tapi intinya dia pengecekan tiap 10 menit. Lah mulainya kapan saya nggak tahu, itu rahasia, itu nggak pernah diinfokan itu mulainya kapan. Nanti masih banyak yang nakal soalnya kalau diberitahukan. Loh, sebentar kok Endro, yang dimaksud sama nakal itu sebenarnya kan bisa menjadi kerugian untuk diri sendiri kan?
Kalau kita omong kosong, dia tarik dulu, dikeluarkan, terus dimasukkan kembali, kan dia seharusnya kalah kurs. Ya intinya gini loh, perusahaan kan enggak mengurusi masalah itu, karena itu hak wewenang 1000% di member. Jadi ya intinya yang jelas itu aturannya pokoknya saldo tidak boleh di bawah 75%. Kalau sampai member melakukan withdraw dan ternyata saldonya di bawah 75% dan terdetek oleh robot, maka robotnya pasti akan hangus. Nah, sebenarnya perusahaan kan tidak pernah merestui untuk kita menaruh dana mepet, karena yang ada di marketing plan kita itu adalah 100%. Tapi dana Dimit ID itu bisa sampai di withdraw 76%. Tapi itu kan tidak direstui perusahaan. Kalau nanti pertanyaannya seperti yang Kopri ngomong, itu seolah-olah nanti perusahaan merestui dananya harus 77%. Wah, itu celaka nanti kita. Paham ya? Jadi saya memang tidak menyarankan dana mepet. Jadi biar tidak terjadi salah withdraw sebenarnya masih aman. Oke. Barangkali bisa untuk masukan teman-teman ya. Jadi kalau untuk start kita siapkan minim 75%. Nah, cuman setelah kita mempunyai profit keuntungan disisakan di sana untuk buffernya. Kira-kira kayak begitu ya Ko Enro ya? Ya sebaiknya saran saya sih 80% itu yang aman. Kalau 80% kita salah withdraw pun masih ada dana cadangan, tidak mungkin hangus sendiri, karena itu kan tidak pernah diizinkan dan disarankan oleh perusahaan. Jadi ya, intinya bebas, tapi risiko harus tanggung sendiri, jangan menyalahkan perusahaan lagi gitu. Dan mungkin kita bisa bahas ini cukup ya. Lebih lanjut ya. Mungkin ya. Silakan yang berikutnya. Nanti ya. Silakan Pak. Bicarakan di Budihan ya, ya. Nanti Budihan ya, angkat tangan. Silakan Pak Budihan. Ya, Ko Hendro, itu kalau Smart X dengan Smart Evo itu kalau Smart X kan istilahnya kalau pusatnya buka A gitu kan semuanya rekening akan buka A semua, betul ya? Betul. Nah, kalau yang betul. Smart Evo itu berarti nantinya rekening masing-masing itu akan bisa beda-beda ya? Tergantung kan pas pada waktu dia masuknya kapan, itu kan bisa beda. Kalau sama nanti kan robotnya bisa kebingungan. Nah, ini ngaturnya antara rekening A, B, C, D itu kan beda-beda semua masuknya kapan gitu. Tetap sama Pak Budihan. Kalau dari planning rencana kemarin itu member baru tidak akan diaktifasi sebelum selesai satu set kreditnya. Jadi mungkin aktivasinya akan menunggu satu set selesai baru bisa yang berikutnya masuk. Nggak bisa langsung kayak seperti Smart Export langsung masuk nggak bisa. Cuma ya kita masih belum tahu detailnya karena belum dipraktekkan. Cuma secara teori kemarin sih infonya seperti itu akan dibenahi lagi. Karena seperti yang saya bilang ini baru versi awal. Nanti akan banyak pembenahan berikutnya. Ya nanti kita cek gitu nanti. Jadi saya belum bisa jawab detailnya, tapi secara plan akan satu set selesai baru jalan, baru jalan. Seperti itu kira-kira. Ya karena kalau saya mikir kan harusnya kalau semisal kita punya robot sendiri gitu ya kan intinya kan kita buka VPS terus kemudian jalankan robot masing-masing gitu ya. Nah itu kan dia bisa buka sendiri-sendiri rekeningnya, maksudnya posisinya itu untuk rekening sendiri-sendiri kan bisa buka sendiri-sendiri. Jadi kan beda sama rekening orang-orang lain gitu. Maksudnya kan bisa dapatnya ya intinya bisa beda-beda tapi logik robotnya kan sama gitu maksudnya. Apa gitu atau gimana ya? Saya juga masih bingung ini Smart Evo ini. Enggak, kalau yang kita pakai sistem PAM Mbak, jadi pasti harus sama. Cuma untuk aktivasi baru mungkin harus diselesaikan trading yang satu setnya selesai baru kita izinkan baru untuk masuk, jadi biar sama semua. Kita pakai PAM Mbak, tetap sama. Tidak pakai VPS seperti yang di tetangga-tetangga itu enggak. Karena itu risikonya terlalu berat Pak. Nanti kalau saya putus, nggak ada plus bisa habis di dana member. Nah kalau begitu otomatis kan kalau floatingnya lama nggak closing, nah otomatis kan yang member baru itu kalau mau masuk kan nungguin sampai ada posisi nge-close dulu baru buka posisi baru.
Itu jawabannya betul. Saya bisa tambahkan sedikit ya. Saya bisa tambahkan sedikit begini mungkin Pak Budihan. Kita tidak mungkin ideal semua apa yang kita mau gitu loh Pak Budi. Semua sistem itu ada plus minusnya Pak. Kan ini adalah sebuah aturan main. Kan kita tidak mungkin menyenangkan semua orang dan membuat semua orang happy dengan maunya dia gitu loh Pak. Iya. Kan perusahaan ini kan sudah menciptakan sebuah sistem. Nah, ketika sistem itu dibuat, pasti kan sudah dipikirkan plus minusnya, Pak. Nah, nanti ketika ini sudah berjalan, baru kita akan lihat apakah hasilnya ini bagus, maksudnya ada kendala-kendala apa, baru kan akan diperbaiki, Pak. Gitu loh, Pak Budi. Bapak kan nggak bisa menyamakan ini misalnya satu mobil dengan mobil yang lain, kan berbeda, Pak. Tergantung dari Iya kan pabrikannya. ini nanya dulu jadi kan bisa tahu logiknya gimana gitu. Oke, nah itu tadi udah dijelaskan sama Ko Hendro. Jadi itu seperti itu aturan mainnya. Nah, kita akan lihat Pak setelah sudah berjalan ya Pak Budi. Iya, oke, ngerti. Oke, terima kasih ya Pak Budi. Ya, makasih. Ya, oke. Saya terakhir ada pertanyaan dari ini ya. Dari siapa nih yang angkat tangan ini Pak Timo ya? Siapa nih? Ko Hendro, izin tanya Ko Hendro. Silakan. Hendro, Evo ini masuk promonya Bla nggak? Enggak. Oh, sorry, masuk. Cuma beda. Nah, ini kalau menanyakan masalah Blavaganza, karena Evo kan mainnya di BLA FX. Jadi dia ikut promonya Blavaganza. Cuman nilainya beda. Kalau yang di Smart Expo standar itu dihitung tiap robot harganya 2.500, betul ya? Nah, kalau yang di Smart Evo itu bukan 2.500, tapi tiap 4.000 dapat satu kupon. Jadi lebih banyak, karena harganya Smart Evo lebih murah. Jadi setiap kelipatan 4.000 baru dapat satu kupon untuk yang Smart Evo. Jadi ya, jelas ya? 4 paket dapat satu tiket. Gimana? Ya, 4 paket baru satu tiket, betul. Oke, thank you, Ko. Ya, makasih sama-sama. Ya. Oke, mungkin cukup ya untuk malam hari ini mungkin ya Ko Hendro ya. Nanti kita akan tindak lanjuti ke coaching class. Jadi teman-teman yang mau ikut di setiap Selasa kita ada coaching class ya jam 6:30 malam ya. Benar ya Ko Hendro ya. Jadi teman-teman kita akan tindak lanjuti teman-teman yang masih mau bertanya sambil kita lihat semoga Senin sudah bisa jalan, sudah ada yang bisa trial, sudah istilah kita bisa lihat lah hasilnya bagaimana jalannya di Senin, kemudian nanti di Selasa kita bisa masuk di coaching class. Oke, saya pikir seperti itu ya teman-teman ya semua. Terima kasih buat kehadirannya malam hari ini semua, supaya kita tetap jaga kesehatan, tetap sehat, semua kita bisa menikmati yang terbaik daripada apa yang dikerjakan oleh PT SMI, oleh Smart X Evolution ini, dan juga dengan produk Smart X-nya yang selama ini sudah jalan ya. Teman-teman bisa enjoy, kalau orang bilang itu fasten your seat belt. Yang mau ikut, silakan kencangkan sabuk pengaman Anda, sehatkan jantungnya, dan semoga selamat menikmati, enjoy your trading session. Oke, gitu ya kira-kira ya. Terima kasih Ko Hendro buat semuanya, semua teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Ko Hendro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ko Ferdi. Terima kasih Ko Hendro, Ko Ferdi. Ya, terima kasih.